Sahabat CHP Channel Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Siapa yang tidak kenal dengan Istana Bogor? Salah satu dari 6 istana kepresidenan Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Istana Bogor yang masih satu area dengan Kebun Raya Bogor merupakan peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda. Istana Bogor berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Matya Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekitar 60 km dari Jakarta atau 43 km dari Cipanas. Istana ini berada di pusat kota Bogor, di atas tanah berkultur datar, seluas sekitar 28,86 hektare, di ketinggian 290 meter dari permukaan laut. Di halaman Istana Bogor yang sangat luas dipelihara sekitar 591 ekor rusa tutul, dan terdapat sekitar 346 jenis pepohonan. Juga terdapat patung-patung yang cantik, seperti si Denok karya Trubus, yang modelnya adalah Ara, istri seorang karyawan Istana Bogor. Salah satu keunikan juga yang dimiliki Istana Bogor ini adalah adanya rusa-rusa yang menurut cerita telah didatangkan langsung dari negara Nepal dan hingga kini keberadaan rusa-rusa tersebut masih tetap terjaga dengan baik. Hingga kini sudah menjadi kebiasaan bagi warga Bogor dan sekitarnya apabila datang hari Sabtu, Minggu ataupun hari libur lainnya untuk berjalan-jalan di sekitaran Istana Bogor atau sekedar memberi makan para rusa-rusa yang hidup dan berkeliaran di Istana Bogor. Awalnya, Istana Bogor bernama Boitenzok atau Sans Souci yang berarti tanpa kekhawatiran atau bebas masalah. Dahulu Istana Bogor dipakai untuk tempat tinggal para Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff pada tahun 1744. Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff merancang sketsa bangunan dan modelnya yang meniru gedung Blenheim Palace, tempat kediaman Duke of Marlborough atau nenek moyang Diana, Putri Wales, di dekat Oxford, Inggris. Akhirnya proses pembangunan tersebut dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Jacob Mosel yang masa pemerintahannya sekitar tahun 1750 sampai tahun 1761. Bangunan yang berdiri kokoh ini sempat mengalami kerusakan berat akibat mendapat serangan dari rakyat Banten yang anti-kompeni. Peperangan tersebut dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang dan peperangan ini dikenal dengan Perang Banten 1750 sampai dengan 1754. Setelah itu, istana ini diperluas dengan mengubah gedung induk menjadi 2 tingkat serta perluasan area kiri dan kanan bangunan. Perluasan lahan ini terjadi tepatnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Willem Daendels yang menjabat selama tahun 1808 sampai dengan 1811. Halaman yang cukup luas dipercantik dengan didatangkannya 6 pasang rusa tutul yang berasal dari perbatasan India dan Nepal. Selanjutnya perubahan besar terjadi yaitu dengan mendirikan menara di tengah-tengah gedung induk dan ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen yang memiliki masa jabatan tahun 1817 sampai dengan 1826. Kemudian lahan yang berada di sekeliling istana dijadikan sebagai kebun raya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1834 terjadi musibah gempa bumi datang dan merusak istana ini. Gempa bumi ini terjadi akibat meletusnya Gunung Salak. Istana Bogor mengalami renovasi kembali namun tidak bertingkat. Renovasi ini terjadi pada tahun 1850 pada pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jacob Doumer van Tuyz dan mengambil gaya arsitektur Eropa abad ke-19. Kemudian istana ini dijadikan kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tepatnya tahun 1870 dan penghuni terakhir istana ini adalah Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenbosch-Stachurwer. Semasa pendudukan Jepang, Istana Bogor diserahkan kepada Jenderal Imamura. Selama dikuasai Jepang, Istana Bogor ini jarang digunakan sebagai tempat pesta atau upacara. Bahkan harta peninggalan para Gubernur Jenderal Belanda berupa cenderamata dari beberapa raja di Tanah Jawa, di antaranya keris emas bertabur intan, habis disita tentara Jepang. Pada tahun 1950, setelah masa kemerdekaan, Istana Bogor mulai dipakai oleh pemerintah Indonesia dan resmi menjadi salah satu dari Istana Presiden Indonesia. Pada tahun 1968, Istana Bogor resmi dibuka untuk kunjungan umum atas restu dari Presiden Soeharto. Sampai sekarang, Istana Bogor berfungsi sebagai kantor dan kediaman resmi Presiden.
Beberapa peristiwa penting dan bersejarah pernah terjadi di istana ini antara lain Konferensi Panca atau 5 negara pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 1954 yang merupakan lanjutan di Kolombo sebagai persiapan Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Penandatanganan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lalu pembahasan masalah konflik Kamboja yang dikenal dengan JIM pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 1988 serta pertemuan APEC pada tanggal 15 November tahun 1994. Dulu Istana Bogor hanya diperuntukkan sebagai tempat peristirahatan dan pesta para gubernur jenderal, kemudian menjadi tempat acara kenegaraan dan penting lain bagi para petinggi negara termasuk presiden dan jajaran menteri. Kini seiring masa keterbukaan, istana pun terbuka untuk umum. Masyarakat dapat berkunjung dan diperbolehkan melihat langsung beberapa ruangan di dalamnya. Namun untuk itu, masyarakat perlu mematuhi persyaratan yang berlaku. Meski tidak bisa bermalam di Istana Bogor, pengunjung masih leluasa berfotoria. Buat sahabat yang belum subscribe CHP Channel Indonesia, ayo subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga klik notifikasi tanda lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Semoga bermanfaat. See you.